Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurrahmanida dengan NIM A1C222076 dari R003 Pendidikan Matematika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran matematika abad 21. Selamat menonton dan enjoy! Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered. Hal ini sesuai dengan tuntunan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Maksud dari pembelajaran matematika abad 21 adalah pembelajaran yang menekankan pentingnya pengembangan pada 4 aspek atau 4C, yaitu kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kemampuan komunikasi. Konsep pembelajaran abad 21. Yang pertama, membuat lulusan memiliki kompetensi dalam menguasai keterampilan berpikir, komunikasi yang kompleks, dan menyelesaikan masalah yang sangat penting sesuai dengan kebutuhan dinamika global saat ini. Yang kedua, keterampilan kolaborasi dan kreativitas dibutuhkan anak-anak muda untuk menghadapi kompleksnya perkembangan dunia yang pesat. Yang ketiga, pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan pada abad 21 ini dituntut agar mampu membekali siswa terkait keterampilan yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depan yang berkualitas. Keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan 4C, yaitu meliputi berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills atau HOTS, selain berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan berpikir reflektif. Pentingnya berpikir kritis, yaitu keterampilan berpikir merupakan salah satu kecakapan hidup yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Kemampuan seseorang dalam berpikir akan berpengaruh terhadap keberhasilan hidup seseorang karena kemampuan berpikir berkaitan dengan apa yang akan dikerjakannya. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan individu untuk menyampaikan dan menerima pesan sesuai dengan konteks. Komunikasi membantu siswa untuk mengartikulasi gagasan dan pikiran baik secara lisan, tertulis, atau nonverbal dalam berbagai konteks dengan tujuan pendengar dapat menerima pesan dengan tepat dan efektif. Rendahnya keterampilan komunikasi dapat berpengaruh pada kemampuan memproses informasi, kesulitan mengintegrasikan pikiran dan ucapan, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Weaver dan Peer menerangkan bahwa memasuki abad 21 yang syarat akan teknologi tidak menjadikan siswa lebih kreatif dan berdaya saing, akan tetapi malah melemahkan keterampilan komunikasi siswa. Penelitian mereka diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh NACE, yaitu National Association of Colleges and Employers, pada tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa sebanyak 67,5% siswa memiliki keterampilan komunikasi yang rendah. Pentingnya keterampilan komunikasi yaitu agar memudahkan peserta didik untuk mengintegrasikan antara pikiran dan apa yang ingin diucapkan. Kolaboratif merupakan keterampilan bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab atas tugas yang diperoleh dari kelompok, menghargai ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan media digital. Pentingnya kolaborasi membuat suasana kelas akan lebih aktif dan efektif untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Menerapkan keterampilan kolaborasi akan memudahkan guru untuk mengajarkan peserta didik dalam bekerja sama dan menyatukan pendapat yang berbeda dalam pembelajaran. Hal ini juga bisa melatih bagaimana sikap nasionalisme peserta didik terhadap negara. Heri Susanto menyebutkan bahwa nasionalisme merupakan paham yang menciptakan serta mempertahankan sebuah kedaulatan bangsa dengan mewujudkan sebuah konsep identitas bersama dalam sebuah kelompok. Dengan diterapkannya keterampilan kolaborasi ini akan menciptakan rasa tegang rasa, kerjasama, dan saling menghargai satu sama lain. Kreativitas merupakan proses dalam memahami sebuah masalah,
mencari solusi-solusi yang mungkin, menarik hipotesis, menguji dan mengevaluasi, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Pentingnya keterampilan kreativitas karena kreativitas sebagai suatu proses memberikan berbagai gagasan dalam menghadapi suatu persoalan atau masalah, sebagai proses bermain dengan gagasan-gagasan merupakan keasyikan yang menyenangkan dan penuh tantangan bagi siswa kreatif. Kreativitas dalam hal ini merupakan proses berpikir di mana siswa berusaha untuk mendapatkan jawaban, metode, atau cara baru dalam memecahkan suatu masalah. Kecakapan abad 21. Yang pertama yaitu cara berpikir, meliputi kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Yang kedua, cara untuk bekerja, meliputi berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, yaitu alat untuk bekerja, meliputi pengetahuan umum dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, yaitu cara untuk hidup, meliputi karir, tanggung jawab, pribadi dan sosial, termasuk kesadaran akan budaya dan kompetensi. Fungsi keterampilan abad 21. Huta Galung mengatakan, keterampilan abad 21 adalah keterampilan yang dibutuhkan peserta didik saat ini sebagai bekal untuk sukses berkarir di era informasi. Keterampilan ini membantu siswa dalam mengikuti kecepatan kebutuhan pasar kerja modern saat ini. Setiap keterampilan merupakan unik, namun kesemuanya memiliki satu kesamaan kualitas, yaitu untuk membantu siswa. Strategi pembelajaran abad 21. Strategi pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan nyata, menguasai teknologi informasi, komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Di era milenial saat ini, pembelajaran yang dibutuhkan adalah pembelajaran yang bersifat kontekstual, di mana materi pengetahuan berhubungan dengan dunia nyata serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, strategi pembelajaran abad ke-21 menekankan siswa untuk berpikir kritis. Guru hanyalah fasilitator, selebihnya siswa sendiri yang mencari tahu apa yang telah disarankan oleh guru. Pembelajaran abad 21 erat kaitannya dengan keterampilan menggunakan teknologi. Berbagai strategi pembelajaran yang digunakan, salah satunya yaitu model pembelajaran Community of Inquiry yang berguna untuk meningkatkan kemandirian, kerjasama dan kolaborasi, serta partisipasi peserta didik. Community of Inquiry merupakan pembelajaran inquiry kolaboratif. Penerapan model COI yaitu mahasiswa membentuk komunitas dinamis yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab mengkonstruksi makna dan memiliki pemahaman melalui partisipasi aktif dalam proses inquiry. Ruang lingkup pembelajaran abad 21. Yang pertama yaitu perbuatan mendidik itu sendiri. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik itu sendiri adalah apa saja yang dilakukan oleh pendidik atau siswa didik dalam proses pendidikan itu terjadi. Yang kedua, anak didik. Anak didik merupakan objek pokok dari pendidikan karena bersifat selalu membutuhkan bantuan orang lain yang selalu menggantungkan orang lain. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan matematika, yaitu landasan sebagai sumber dari kegiatan pendidikan matematika. Hal ini dilakukan dalam rangka mengarahkan anak agar memahami konsep, fakta, prinsip, operasi, dan bisa mengaplikasikannya secara akurat dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. Yang keempat, pendidik, yaitu orang yang menjadi subjek dari pelaksanaannya pendidikan. Pendidik tentu harus memiliki kualitas ilmu dasar tentang matematika, serta bisa dijadikan figur oleh muridnya. Yang kelima, materi pendidikan matematika. Materi pendidikan matematika terdiri dari bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman pelajaran yang disusun kurikulum dan dijabarkan dalam garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Yang keenam, metode pendidikan matematika. Terdiri dari cara-cara bagaimana pendidik menyajikan sebuah materi pendidikan kepada anak didik, supaya materi yang disampaikan oleh pendidik itu mudah diterima dengan baik dan memiliki kesan dalam diri anak. Yang ketujuh, yaitu evaluasi pendidikan.
Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui kemampuan siswa didik dalam penguasaan materi atau hasil belajar siswa. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan matematika, yaitu langkah-langkah atau tindakan-tindakan guna menjaga kelangsungan pekerjaan mendidik, dapat berupa alat pendidik preventif atau alat pendidik represif. Yang kesembilan, yaitu lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan matematika di sini ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan matematika. Lingkungan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik. Oleh karena itu, hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, maka ruang lingkup materi matematika adalah: yang pertama, kompetensi aljabar. Ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Yang kedua, trigonometri. Ditekankan pada menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Yang ketiga, pengukuran dan geometri. Ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan transformasi. Yang keempat, peluang dan statistika. Ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Dan yang kelima, kalkulus. Ditekankan pada menggunakan konsep limit laju perubahan fungsi. Ruang lingkup pembelajaran matematika. Yang pertama, untuk sekolah dasar, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. Yang kedua, untuk sekolah menengah pertama, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, serta aljabar. Kemudian yang ketiga, untuk sekolah menengah atas, yaitu geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, trigonometri, aljabar, serta kalkulus. Implementasi pembelajaran abad 21. Salah satu implementasi yang sekarang paling banyak mendapatkan perhatian adalah belajar berjaringan. Belajar berjaringan merupakan suatu konsep yang berkembang dari konsep sebelumnya. Konsep sebelumnya yaitu belajar di sekolah dengan tatap muka langsung dimaknai belajar tradisional yang merupakan bagian dari paradigma lama. Selain dimaknai sebagai tradisional, belajar tatap muka langsung juga dimaknai sebagai terarah atau terikat, karena segala proses belajarnya telah ditentukan seperti lama waktu belajar, isi pelajaran, tujuan belajar, persyaratan naik kelas, bahkan seragamnya. Latar belakang perkembangan konsep belajar berjaringan yang pertama adalah konsep globalisasi. Dalam lingkungan global tersebut diperlukan adanya interkoneksi yang semakin luas, terutama karena ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah bersinergi. Latar belakang kedua, belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan interaksi yang terpenting dari proses sosial. Belajar merupakan kegiatan interaksi yang termediasi dalam lingkungan sosial. Perkembangan kemampuan setiap orang, baik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, berlangsung melalui interaksi dalam lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan interaksi sosial yang meluas dan beragam. Latar belakang ketiga adalah pengakuan bahwa tiap orang harus memperoleh kesempatan untuk membangun potensi dirinya semaksimal mungkin. Jika ditinjau dari perspektif psikologis, pengakuan ini merupakan pendekatan psikologi konstruktivistik, tempat setiap orang akan membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mencerna apa yang diperoleh dan dialaminya. Inti belajar berjaringan adalah terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik, sesama peserta didik dengan sumber belajar lain, dan peserta didik dengan lingkungannya. Pelaksanaan belajar berjaringan adalah bila peserta didik menguasai berbagai keterampilan dan kemampuan tertentu, dan menjalin kerjasama kolaboratif dengan kelompok kecil, kelompok besar, bahkan kelompok maya. Dengan demikian, belajar berjaringan dapat juga terlaksana di sekolah, namun perlu perubahan peran dari para guru.
Sampai sini saja penjelasan saya mengenai metode pembelajaran matematika abad 21. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan dan terima kasih banyak sudah menonton.